sampean menjadi pemilih, sebetulnya apa yang ingin, yang dalam pemikiran dan ingin Anda sampaikan? Monggo Mas Arya. Ya, ketika saya dalam posisi sebagai pemilih gitu kan, maka kemudian ya saya akan melihat kepentingan saya apa untuk 5 tahun ke depan. Kemudian calon tadi ada nggak yang dekat dengan rumah saya gitu kan? Atau kemudian ketika dia jauhnya kira-kira seberapa saya bisa mengakses semuanya atau tidak. Kemudian apakah pekerjaan atau profesinya sama atau tidak gitu kan. Kebetulan saya kan orang kesehatan ya, makanya profesi kesehatan, maka kemudian ada nggak nanti peraturan-peraturan yang dibuat itu memberdayakan atau menguntungkan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Ketika saya petani, ada nggak peraturan tadi yang menguntungkan kami sebagai petani? Saya kan seperti itu Mas, jadi itu yang akan saya lakukan. Nah, ketika itu tidak ada semua, maka kemudian saya harus ngapain? Maka kemudian saya harus mencari referensi. Itu yang akan saya lakukan. Agar apa? Orang yang saya pilih tadi, pertama bisa saya akses, yang kedua, orang itu bisa saya mintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia janjikan waktu dia kampanye. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di ruang podcastnya di Mohovlog Channel. Teman-teman sekalian, tidak terasa dalam hitungan hari saja kita akan masuk ke tanggal 14, yaitu di mana semua rakyat Indonesia berbondong-bondong yang memiliki hak pilih untuk menentukan pilihan bagi pemimpin di masa depan. Tidak hanya presiden, sampai juga teman-teman di legislatif. Nah, kali ini saya bersama dengan salah seorang caleg, calon anggota legislatif. Boleh diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Saya apoteker Arya Primantana, SSIMF. Oke. Dari mana asalnya? Saya dari Kapanewon Ninggir di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Mas Arya ini salah seorang caleg dari Kapanewon Ninggir di Sleman, Yogyakarta. Mas, ini kan kita akan ngobrol soal gini, janji kampanye. Janji yang diucapkan oleh Mas Arya dan teman-teman, bahkan capres itu apabila nanti jadi memimpin atau menduduki jabatan tertentu. Mas, pertanyaan saya, itu kalau caleg gitu, kita caleg ya, Mas Arya kan caleg, itu wajib ya Mas? Janji kampanye ya? Sepengetahuan saya, caleg itu ya wajib berjanji, tapi janjinya apa kan gitu. Nah, kalau kami di PDI Perjuangan itu ya visi misi partai itu harus selaras. Bukan kemudian kita bikin janji yang keluar dari visi misi partai gitu kan. Kalau kami kan untuk kesejahteraan rakyat, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Itu garis pokoknya di sana. Nah, kemudian kalau ada caleg-caleg yang kemudian saya bisa ini, saya akan gini, ya sesuai nggak dengan visi misi dari partai masing-masing. Kalau saya seperti itu. Oke. Tapi ada loh Mas, partai, jadi caleg yang mengutarakan janji misalnya begini. Contoh nih, ini kan banyak nih. Teman-teman dari padusunan A, B, dan C, kalau saya jadi, ini jalan akan saya aspal. Kemudian bahkan ada yang caleg yang petahana itu yang sudah melakukan itu Mas, dalam masa-masa kampanye. Kalau menurut pendapat Mas Jenengan gimana itu? Misalnya, wah ini sudah tiba-tiba terus di jalannya dibeton dan segala macam, melakukan dengan gitu. Ya itu kan memang ada dan memang real kan gitu. Cuma misalnya calegnya sudah jadi, petahana kan maksudnya. Ya. Oke, petahana. Nah, harusnya logikanya
dia itu kan bekerja karena dipilih kemarin. Oke, terus? Tapi kalau kemudian tak aspal ya, tak beton ya, besok milih saya. Ini kan berarti menggunakan anggaran negara untuk kepentingan dia. Oh gitu. Jadi ya memang itu ada anggarannya gitu. Jadi bukan dari kantong pribadinya gitu ya? Oh enggak. Termasuk bansos kali ya. Itu biasanya kan saya juga belum masuk ke sana ya, tapi teman-teman bilang itu pokir, itu pokok pikiran. Biasanya memang ada budget-budget tertentu untuk misalnya di DPRD provinsi berapa, kabupaten berapa, itu memang ada dan itu melekat, gitu. Tidak bisa diambil uang, tapi bisa diambil program. Nah, pertanyaannya kan, kalau saya jadi kemudian saya tidak menepati janji saya, tapi kemudian yang saya kerjakan setelah saya jadi itu adalah saya mengkapitalisasi untuk kepentingan saya di pemilu ke depan, elok enggak? Etik enggak? Kan pertanyaan di sana sebenarnya. Ya. Nah, ya boleh, cuma etik enggak gitu kan. Mas, itu kan kalau calon petahana yang kita lihat ya teman-teman sekalian, karena menurut Mas Arya memang ada dana yang memang harus digulirkan ke masyarakat. Tapi ya kadang-kadang dipaske Mas. Ya politik kan biasa lah. Gitu kan. Ya masyarakat harus tahu bahwa ini sebenarnya dana siapa gitu. Oh gitu. Jadi ketika ini untuk apa kepentingannya gitu. Ya masalahnya tak aspalke gitu kan. Ternyata aspalnya 2 kali guyuran hujan ambiar. Oh. Tak aspalke tapi kemudian hanya berapa tahun ambiar kan gitu. Ya monggo itu, tapi ya itu memang ada seperti itu. Kejadian ya nggak kita tutupi lah, ada lah kayak gitu. Nah, Mas sekarang gini, nanti kita akan melebar lagi. Tapi yang persempit, Mas, kalau caleg-caleg itu yang bukan petahana loh Mas, yang baru mau masuk gitu, misalnya kayak panjenengan dan segala macam, itu sebetulnya janjinya itu apa sih Mas? Maksud saya dia mengeluarkan janji, seberapa kuat janjinya untuk melawan teman-teman yang petahana? Nah pertanyaannya kan kalau seberapa kuat gitu kan, itu kan masing-masing Mas ya. Kita ngomong finansial, kita ngomong tentang jaringan kan gitu ya. Nah sama juga kita ngomong tentang basicnya gitu. Kebetulan saya itu petani gitu kan. Kemudian saya apoteker gitu kan. Kemudian dalam kehidupan sehari saya itu senang sama anak-anak muda. Saya sering ngomong tentang estafet gitu, estafet kepemimpinan, bahwa anak-anak muda harus diberikan ruang untuk apa. Misalnya ruang berkesenian, kemudian ruang untuk apa? Mengekspresikan mereka secara pribadi. Itu saya gitu. Tapi kalau kemudian seberapa kuat dalam pertarungan keuangan, ya ntar dulu Mas gitu ya. Saya sering ditanya sama beberapa teman, kok kamu gini toh, nggak niat. Kalau pertarungannya uang, maka kemudian kita harus lihat. Kalau saya punya uang sebesar yang teman-teman sudah jadi, yang dibilang uang pokir tadi, ya mending tak buat usaha sendiri saya. Pikirannya gitu ya? Ya jelas. Kalau caleg itu punya duit sendiri, mendapatkan buat usaha sendiri ya daripada buat. Nah iya, artinya kan, kalau dengan uang segitu juga belum tentu jadi gitu kan. Tapi yang jelas kalau kami orang PDI Perjuangan itu bukan saya harus jadi, tapi ketika teman-teman jadi itu sudah ada, bahwa nanti akan ini programnya, perkara kemudian nanti agak tersendat, yaitu pasti ada persoalan lain di sana gitu. Jadi bukan saya harus jadi, enggak ya, saya secara pribadi ketika jadi maka saya harus bekerja karena saya sudah dipilih. Tapi ketika tidak terpilih ya juga tidak boleh marah, karena itu kan haknya rakyat masing-masing. Tidak bisa kan kemudian saya harus jadi, jenengan harus milih saya. Ketika kepentingan 5 tahunnya beda kan, ya nggak bisa.
Misalnya saya punya kepentingan petani di tempat dapil saya itu menjadi terperhatikan. Terperhatikan. Ya. Secara kebijakan ada peraturannya, otomatis ketika ada peraturannya pasti di dalamnya ada anggarannya kan gitu. Ya, jadi apa yang dijadikan kepada para petani di tempatnya panjenengan di pinggir masalah. Ya apa misalnya, Pak, kalau saya terpilih maka harga beras atau harga pupuk akan itu apa sebetulnya Mas? Kebutuhan. Ini kan maksud saya mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang akan diperbuat calegnya itu apabila nanti jadi gitu ya Mas. Ya, kalau saya misalnya dengan uang pokir yang saya sudah sedikit tahu, segitu jumlahnya. Di tempat saya itu kan pupuk susah gitu kan. Kalau kan hari-hari ini kan kita bilang pupuknya mahal atau pupuknya nggak ada kan gitu bahasanya. Ya, kita akan bikinkan sebuah peternakan sapi gitu kan, misalnya, kemudian ada berapa puluh ekor sapi di sana, ada kandangnya, kemudian di situ kita buat pupuk. Dari mana? Dari kotoran sapi tadi. Dengan mengubah paradigma bahwa ketika ada sapi, jangan dilihat sapinya uangnya berapa, tapi harus dilihat sapi ini bisa menghasilkan pupuk berapa untuk daerah pertanian di sana. Jadi logikanya harus dibuat ke sana, bukan oh sapi ini harus sapinya gitu ya. Enggak usah. Jadi yang penting sapi ini kita samakan dengan mesin gitu. Sapi yang minta kayak pakan, jadi telek jadi pupuk. Nah, telek ke pupuk ini kan kemudian kita bisa pakai cacing, bisa pakai metode tertentu. Nah, saya mungkin akan pakai cacing yang lebih bisa cacingnya dijual untuk orang-orang mancing dan sebagainya kan gitu. Dan itu menambah income dari teman-teman yang di tempat peternakan tadi. Sekarang kita naik nih, teman-teman sekalian, kita naik dari ini kita harus naik ke. Nah, pilpres nih Mas, kan ada banyak janji tuh Mas. Kalau yang di 02 makan siang gratis, kemudian ada apa lagi? Susu gratis gitu. Kemudian kalau terus ada dana abadi pesantren. Kemudian kalau Pak Ganjar ada SMK gratis nanti di setiap puskesmas, ada puskesmas gratis, puskesmas di segala penjuru. Satu nakes di satu kelurahan. Nah, satu kelurahan dan segala. Kemudian Caimin juga ada banyak hal melanjutkan pembangunan untuk berkeadilan dan kebijakan-kebijakannya dan segala. Nah, pertanyaan saya Mas, sebagai caleg itu janji-janji itu ada yang realistis atau tidak ada, atau tidak realistis atau apa Mas? Mungkin jawabnya beda gitu Mas ya. Jadi karakter pemilih kita itu kan kadang irasional gitu ya. Kayak orang jatuh cinta kan. Apa elak ya udah saya senang gitu. Padahal kan dalam kontestasi itu kan logikanya masyarakat tuh memilih berdasarkan apa? Logika. Oh, bahwa calon A punya program, calon B punya program, calon C punya program. Nah, ini harusnya dikupas masing-masing programnya. Yang Dinang bilang tadi, masuk akal enggak? Berapa biayanya? Kan harusnya itu yang dikupas. Nah, kalau untuk capres, cawapres itu kan kemudian bukan berhenti pada oh ini jadi gitu. Nah, ketika ini jadi itu gerbongnya apa sih? Dia ini loh dikasih beban untuk membelanjakan, untuk membuat rakyat ini menjadi makmur gitu kan, menjadi negara ini menjadi maju dengan taruh hari ini hampir 4.000 triliun per tahun. Nah, 4.000 tadi digunakan buat apa? Taruhlah kita ngomong programnya yang Pak Prabowo gitu kan. Saya kan Ganjar gitu kan ya. Kalau kami mikirnya gini, makan siang gratis, oke. Makanannya apa aja? Menunya gitu. Menunya apa aja? Nah, kemudian dari menu itu kemudian kita lihat bahannya ada di negara kita enggak?
Gitu ya. Hanya di negara kita enggak. Ketika ada, ya syukur. Artinya masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari bahan yang dibeli oleh negara gitu. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, nah siapa yang untung? Berarti kan masyarakat, negara, luar, kan gitu ya. Nah kemudian kita ada berapa juta sih manusianya? Saya juga nggak tahu program ini apakah untuk saya dan jenengan juga, ataukah hanya untuk beberapa orang tertentu kan gitu. Ya kan? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau untuk seluruh rakyat Indonesia, taruh hari ini ada berapa? 280 ya. Oke. Taruh 280 juta gitu kan. Nah 280 per makan dikasih berapa? Budgetnya berapa? Itu baru sehari loh mas. Dan jangan bisa menghitung sendiri sehari untuk misalnya kalau makan 10.000 kira-kira cukup nggak? Atau kurang jangan-jangan? Kita gitu. Maaf teman-teman, kita akan lanjutkan di sini tidak membedah pada anunya, tapi kita akan bertanya lagi soal gini, Mas, bisakah rakyat menagih janji kampanye itu, baik dari tingkat legislatifnya maupun tingkat presidennya? Gimana Mas? Penagihan janjinya itu loh. Nah, yang tadi agak kembali sedikit gitu ya. Karena kan yang tadi tak bilang, rakyat kita tuh suka dan tidak suka. Harusnya itu kan kalau masyarakatnya sudah benar-benar, oh ini fungsi pemilu itu adalah untuk 5 tahun ke depan negara kita dipimpin oleh calon yang cakap gitu ya. Itu enak. Oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini kan gitu. Bisa itu kan. Ketika nagih janji enak. Dulu janjinya gini loh. Dulu janjinya gini loh. Dulu janjinya gini loh. Nah, ketika orang suka tidak suka, ketika pimpinan yang dia pilih jadi kemudian tidak menepati janji, ini diserang ini sama kelompok yang kemarin nggak milih. Nah, ini yang harus kita perbaiki dalam sistem ini. Tapi ada lagi bahwa orang memilih itu kan nggak pernah atau jarang lah ketemu, misalnya saya ketemu dengan Ganjar langsung itu kan jarang mas. Apalagi teman-teman yang tidak satu partai atau yang tidak satu koalisi gitu kan juga jarang bisa ketemu. Nah, sama di tempatnya Pak Prabowo kayak gitu, di tempatnya Mas Anies juga kayak gitu. Nah kita tuh punya kadang namanya, kalau kami bilangnya petugas partai kan gitu kan. Nah kalau di ini atau apa taruh relawan gitu lah, biar semua ini ada. Nah, relawannya ini kerelawanannya seberapa sih? Gitu kan. Untuk menghubungkan misalnya yang jadi presiden ini gitu kan, untuk menghubungkan seberapa? Atau yang jadi nggak usah presiden lah, caleg gitu ya. Saya jadi, kalau saya kan langsung nih mas, langsung ketemu gitu ya. Saya nggak pakai teman-teman, oh kamu jadi koordinator ini, enggak gitu loh. Ketemu interaksinya di mana? Kalau saya lewat media sosial. Jadi kan enak gitu kan. Tapi orang tahu bahwa saya rumahnya di sini, keseharian saya seperti ini. Akan berbeda memang dengan teman-teman yang mengelompokkan orang ini kayak kalau ini ada perantaranya, perantara suara kan beda pasti beda. Mau perantara suara ini jadi writing by address. Writing by address yang gitu. Teman-teman sekalian kita tidak bahas itu. Nanti kita akan bahas itu dalam lain waktu. Tidak terasa sudah 20 menit kita berbincang. Tapi ada hal yang menarik yang dapat saya simpulkan dari perbincangan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa janji kampanye adalah suatu hal penting bagi paslon atau bagi para caleg untuk mendapatkan suara. Janji kampanye adalah harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan menjadi tumpuan pokok perhitungan para paslon maupun para caleg dalam memenangkan kontestasi. Nah, sebetulnya apa yang harus diperlukan oleh warga masyarakat, oleh rakyat kita, adalah kemampuan analisis dan pertimbangan yang menjadi kunci
dalam mengamati janji-janji yang diucapkan atau diberikan dari para caleg maupun dari paslon. Nah, kemudian apa pisau analisisnya untuk melihat jadi itu adalah salah satunya adalah teknologi. Teknologi yang menjadi unsur penting dalam menakar janji para caleg dan paslon. Nah, teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang ada di masyarakat, silakan menggunakan analisis dalam menakar dan menganalisis, mempertimbangkan janji yang diberikan oleh teman-teman caleg dan paslon. Dengan demikian kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu mendekatkan kebutuhan kesejahteraan kita dengan program-program yang dicanangkan pemerintah. Terima kasih Mas Arya, terima kasih. Kemudian sampai ketemu lagi. Salam di blogger. Kalau ini memang dari dulu salamnya begini, jadi tidak. Gitu Mas Arya. Salam 3 jari. Lagunya slang itu kan. Iya kan. Baik, terima kasih. Selamat sore.